Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Diniati, NIM 35272. Di sini saya akan membahas mengenai HIV dan AIDS. Jadi, HIV adalah sejenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS sendiri adalah berbagai kumpulan gejala-gejala penyakit yang timbul karena terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi dari HIV. Jadi pada dasarnya HIV itu adalah virusnya, sedangkan AIDS adalah gejala-gejala yang terjadi sebab virus HIV tersebut. Nah, bagaimana HIV AIDS ini bisa tertular? Salah satu penyebab tertularnya HIV AIDS yang pertama adanya melakukan seks bebas. Seks bebas di sini tidak menggunakan kondom atau alat pelindung. Nah, di mana mungkin salah satu dari pria maupun wanitanya itu sudah terkena virus HIV AIDS. Nah, saat melakukan hubungan seksual maka penularan tersebut bisa terjadi. Yang kedua itu mempunyai infeksi menular seksual lain seperti sifilis, herpes, chlamydia, gonore, dan vaginosis bakteri. Lalu juga yang ketiga adanya penggunaan jarum suntik secara bergantian dan mendapatkan suntikan yang tidak aman. Jadi jarum suntik yang digunakan itu bisa juga menular virus HIV dan AIDS. Misalkan orang yang terkena virus HIV AIDS itu menggunakan jarum suntik, lalu jarum suntik tersebut yang sudah digunakan oleh orang yang terkena atau terpapar HIV AIDS itu digunakan oleh orang yang normal atau orang yang sehat begitu. Nah, maka terjadi penularan yang tadinya orang sehat tersebut menggunakan jarum suntik yang sudah digunakan oleh orang yang terpapar HIV AIDS, maka akan tertular kepada orang yang sehat begitu. Lalu yang keempat itu adanya transfusi darah, di mana ketika misalkan orang yang terpapar gejala HIV AIDS itu misalkan dia terjatuh lalu berdarah. Nah, orang yang sehat itu berusaha ingin menolongnya, namun saat darah itu keluar, orang yang terpapar virus HIV AIDS, nah darah tersebut itu terkena atau mengenai bagian tubuh kulit dari orang yang sehat, maka bisa jadi tertularnya virus HIV AIDS. Begitu, ataupun sebaliknya ketika orang yang sehat itu punya luka luar yang ada berdarahnya, lalu darahnya tersebut juga terjadi percampuran antara darah orang yang terpapar virus HIV dan darah orang yang sehat tersebut. Nah, itu bisa terjadi penularan HIV AIDS kepada orang yang sehat. Lalu yang kelima, penularan dari orang tua ke anak yang dilahirkan, di mana orang tua tersebut, ibu terutama, dia sudah terpapar virus HIV AIDS lalu dia mengandung. Nah, persentase untuk anaknya tertular itu sangat besar. Lalu bagaimana HIV dan AIDS itu tidak tertularkan melalui apa saja? Dari tanda-tanda adanya penyebaran virus HIV AIDS seperti jarum suntik dan melakukan seks bebas dan lain sebagainya, itu bisa diantisipasi dengan misalkan yang pertama melakukan seks bebas itu cara pencegahannya. Misalkan yang suami istri secara sah itu mau melakukan hubungan seksual itu bisa menggunakan kondom atau pengaman, di mana bisa dilakukan agar tidak terjadinya percampuran antara sel sperma dan sel telur yang menyatu begitu. Lalu juga seperti misalkan darah itu bukan berarti ketika orang yang terkena virus HIV AIDS selalu harus dijauhi, tidak. Karena pada dasarnya kalau orang yang terkena virus HIV lalu mengeluarkan darah, bukan berarti kita tidak harus menolong, tapi kita bisa menolong tapi dengan mengantisipasinya
kita tidak terkena darah tersebut, atau mengantisipasi agar bagaimana caranya mungkin kita ada luka, terus bagaimana caranya agar darah orang yang terpapar virus HIV dengan darah kita itu tidak menyatu begitu. Jadi tetap hubungan sosialnya itu bisa berjalan dan kita mengantisipasi bagaimana tidak terjadinya penularan tersebut begitu. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana sih pentingnya tes HIV, apakah tes HIV itu penting atau tidak, itu seharusnya memang penting. Karena apa? Agar kita bukan hanya gini, tes itu dilakukan agar kita tahu apakah kita terpapar atau tidak. Nah, gunanya tes di sini itu memastikan bahwa kita itu memang sehat, tidak terpapar virus HIV atau penyakit lainnya begitu. Apalagi idealnya kalau kita mau menikah, lalu kita juga takut apakah pasangan kita itu terpapar virus HIV atau tidak. Nah, itu sangat penting sekali untuk kita memastikan bahwa pasangan kita itu tidak terpapar virus HIV/AIDS begitu. Dan penting ketika memang kita membutuhkan untuk juga mengantisipasi apakah kita memang terpapar virus HIV atau tidak begitu. Nah, ketika kita sudah tahu mengenai HIV/AIDS, bagaimana orang yang terpapar dan bagaimana pencegahan dan lain sebagainya, maka penting untuk kita memberi dukungan kepada ODA. ODA itu adalah orang yang terpapar virus HIV/AIDS, di mana mereka juga membutuhkan dukungan kita orang-orang yang sehat, dukungan entah itu dari psikisnya, mentalnya, secara sosial dan lain sebagainya. Agar apa? Agar orang-orang yang sudah terpapar virus HIV/AIDS itu biar semangat dan tidak larut dalam masalahnya. Kita perlu memberi dukungan ODA seperti kepemihakan, di mana pihak bahwa orang ODA ini tuh tidak sepenuhnya salah. Misalkan statement masyarakat itu mengatakan bahwa orang yang terpapar virus HIV/AIDS itu adalah orang yang nakal, orang yang bersalah, atau orang yang apapun lainnya, itu kita memberi pengertian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan lain sebagainya, memberitahukan bahwa ini loh ciri-ciri orang yang terkena virus HIV/AIDS dan bagaimana mereka terkena virus HIV/AIDS dan apa saja langkah penyebabnya dan harus bagaimana, dan sosialisasi tentang HIV/AIDS mengenai dan lain sebagainya begitu, isi-isinya begitu. Agar apa? Agar masyarakat juga tahu bahwa tidak selamanya ODA atau orang yang terpapar virus HIV/AIDS itu emang bersalah 100%. Bisa jadi mungkin mereka terpapar karena itu faktor dari orang tua yang dimana dia masih mengandung pun itu punya resiko terpapar. Karena apa? Ibunya itu mungkin karena sudah mengidap HIV/AIDS, atau juga terpapar karena transfusi darah yang tidak sengaja kita mendapatkan donor darah dari orang yang terkena HIV, atau ketika saat pertukaran darah misalkan jatuh terus kita punya luka basah lalu tertempel atau menyatunya darah orang yang terpapar virus HIV lalu kepada kita. Nah, itu pengertian-pengertian seperti itu harus dijelaskan. Jadi adanya keberpihakan di mana kita tahu bahwa nggak selamanya ODA itu bersalah begitu. Nah, selain itu juga kita menyiapkan dan memberi perlindungan kepada ODA, di mana mereka juga berhak kok hidup seperti orang normal, walaupun memang ada yang dibedakan di sini itu lebih ke hati-hatian, di mana kita orang yang sehat juga perlu tahu memberi jarak. Bukan berarti jarak yang konotasi negatif, tapi jarak di sini itu hati-hati bagaimana kita agar tidak tertular HIV/AIDS yang ODA alami tersebut begitu. Jadi penting banget untuk kita memberi dukungan kepada ODA agar terus semangat dalam menjalani masalah yang dihadapinya, yaitu terpapar virus HIV/AIDS. Nah, maka dari itu kita semua para orang yang sehat, kita patut banget bersyukur kita masih diberi perlindungan kesehatan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita
bisa mengekspresikan diri kita tanpa kita takut apapun, tanpa kita harus khawatir orang lain itu menjauhi kita atau apapun dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Kita terus bukan hanya sehat secara fisik, tapi kita juga harus sehat secara mental, dimana kita harus tetap positif, menebarkan positif dimanapun. Kita harus siap, harus sigap dalam menjalani hidup, sehat secara mental, sehat secara jiwa dan raga, untuk selalu hidup dengan baik dan selalu menebarkan energi positif dimanapun dan kapanpun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.